Halo Sobat Akuntansi, kembali lagi di Accounting Talk Show. Perkenalkan, nama saya Nabil Ikram sebagai host utama pada podcast kali ini. Nah, di Accounting Talk Show kali ini kita memiliki tema Muda Berkarya Menginspirasi, Perjalanan Dosen Muda di Dunia Pendidikan Tinggi. Telah hadir bersama saya narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dosen di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Beliau juga merupakan semasa kuliahnya merupakan mahasiswa yang aktif di dunia kampus, dan beliau juga pernah mendapat scholarship atau beasiswa pertukaran pelajar di Kyungsung University di Korea. Mari kita sambut Ibu Elga Yulindisti. Terima kasih banyak atas sedikit perkenalan singkatnya dari Nabil Ikram. Jadi perkenalkan sekali lagi, saya Elga Yulindisti, merupakan dosen dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Oke, kalau boleh tahu belakangan ini kesibukan Ibu apa sih, Bu? Oke, kesibukan saya belakangan ini ya, karena kita sudah hampir di penghujung semester ya. Jadi kesibukan saya adalah membuat soal UAS ya. Kemudian udah ada juga penelitian yang harus diselesaikan ya, karena di akhir semester ini biasanya banyak deadline penelitian. Kemudian ada setelah selesai ada akreditasi internasional ya. Jadi kita alhamdulillah udah berhasil mendapatkan akreditasi internasional buat fakultas kita. Jadi itu sih kesibukan saya akhir-akhir ini di dunia kampus ini. Terdengar sibuk banget ya, Bu ya. Enggak juga. Ya. Oke, Bu, kan Ibu sebagai dosen muda nih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, sebagai dosen muda nih, apa sih Bu yang memotivasi Ibu sehingga memilih dunia pendidikan yang pendidikan tinggi? Sedangkan Ibu kan sudah S1, S2, udah panjang perjalanannya, tapi motivasi apa yang membuat Ibu ingin lanjut ke perguruan tinggi lagi? Oke. Jadi yang memotivasi saya ya, pertama adalah saya suka belajar. Jadi saya merasa ketika saya memilih di dunia pendidikan tinggi, saya merasa di sini saya bisa mempunyai kesempatan untuk terus belajar sampai akhir hayat, bahkan dan nanti bisa lanjut studi lagi gitu kan. Jadi saya merasa di dunia pendidikan tinggi inilah di mana saya menjadi diri saya. Kemudian yang kedua adalah saya ingin menjadi berdampak dan berkontribusi bagi orang sekitar ya, dimana saya merasa saya suka belajar, saya suka bisa sharing apapun, dan juga saya bisa mempelajari hal baru. Maka dari itu saya memilih pendidikan tinggi di dunia terutama di Universitas Tanjung Pura ya, sebagai tempat saya meniti karir gitu. Saya kemudian di sini saya merasa this is my where's the place that I'm meant to be gitu. Artinya gimana, sinilah saya merasa saya hit gitu. Berarti memang sesuai passion Ibu ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau ngomongin dosen, kalau apakah menjadi dosen itu cita-cita Ibu sejak kecil? Kalau jika tidak, apa yang akhirnya mendorong Ibu mengambil peran sebagai dosen muda, Bu? Oke, berbicara tentang cita-cita sejak kecil, saya lupa ya cita-cita saya waktu kecil apa ya. Mungkin jadi dokter kali ya. Dokter, jadi ya. Saya lupa pokoknya spesifiknya apa. Jadi saya ini sama seperti Nabil dulu, seperti pernah menjadi mahasiswa. Cita-cita jadi dosen adalah bukan cita-cita dari awal, tapi saya melihat kadang di fase waktu saya kuliah, saya mulai mencari eksplorasi sebenarnya diri saya tuh maunya jadi apa sih gitu. Jadi dimana saya mulai passionate jadi dosen itu ketika saya mengeksplorasi diri saya di khususnya waktu itu S1. Jadi saya mengeksplorasi apa sih yang saya suka, apa yang saya tidak suka. Ternyata memang saya suka belajar, saya suka terus mengembangkan diri saya. Jadi akhirnya saya memilih untuk berkarir jadi dosen. Kemudian juga salah satunya mungkin research ya. Makanya saya lanjut S2 karena saya juga suka terkait dengan penelitian gitu. Jadi dan berkontribusi ya kan. Jadi ketika itu saya
memetakan secara spesifik dari general ke spesifik bahwa oh ini loh passion saya adalah menjadi dosen. Tuh. Nah, setelah perjalanan panjang tadi Bu, sehingga menjadi dosen, kan banyak rintangannya pasti kan, banyak masalah yang dilewati. Nah, dari Ibu sendiri siapa sih sosok yang paling menginspirasi di dalam hidup Ibu sampai ke sekarang gitu? Oke, sosok yang menginspirasi ya. Sebenarnya ada satu sosok yang menginspirasi saya mulai dari SMP, yaitu Maudy Ayunda. Ya, Maudy Ayunda karena saya melihat Maudy Ayunda adalah sosok perempuan yang pemberani, kemudian multi talented. Jadi dia itu tidak hanya support dalam pendidikan, tapi bisa apa aja dengan art ya, intelligence gitu. Jadi karir, kemudian seni, dan dia juga mengembangkan diri dia menjadi sebuah aware gitu terhadap apa sih yang dia mau gitu. Nah, setelah tahu sosok inspirasi Ibu nih, nah menurut Ibu kalau kita tarik lagi ke kalangan atau point of view dari mahasiswa nih Bu. Nah, menurut Ibu tuh keterampilan yang paling harus dimiliki di mahasiswa zaman sekarang tuh apa sih Bu? Kan dari sekarang kan dinamika dunia perkuliahan sudah banyak berubah gitu kan, dengan industri sosial yang lebih berkembang, industri teknologi juga berkembang. Nah, menurut Ibu keterampilan yang paling penting atau soft skill atau maupun hard skill yang harus dimiliki mahasiswa itu apa saja sih Bu? Iya, oke. Jadi kalau menurut saya ya, di zaman era digitalisasi ini yang sudah berkembang, kita banyak sekali mengabsorb atau menyerap informasi, ya kan. Nah, kadang kita sekarang ini mungkin berbicara tentang mental. Ya, mental health. mental awareness gitu kan, paham tentang mental sendiri. Nah, saya tarik ya bahwa keterampilan yang paling dibutuhkan adalah emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Nah, mengapa? Jadi dari kecerdasan emosional, ketika kamu sudah cerdas secara emosional, itu kamu bisa membagi 4 tahap, yaitu kamu sadar dengan diri kamu. Ya, kamu sadar emosi kamu, sedih, senang, kamu sadar bahwa kamu ini sekarang di tahap apa. Kamu harus sadar kelebihan kamu, kekurangan kamu, kemudian aware terhadap sosial yang digital ya, era sekarang kan. Kamu sadar nih sosial sekarang lagi butuh apa di lingkungan gitu ya. Kamu untuk membekali pekerjaan kamu. Kemudian yang ketiga yaitu jadi bisa self management. Ketika kamu sudah sadar, itu kamu bisa mengatur diri kamu kelebihannya apa, kekurangannya apa, emosi kamu itu kamu jadi sosok yang lebih dewasa dari pembelajaran yang kamu ambil gitu ya. Yang terakhir ya saya social management. Jadi kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu kan. Sekarang eranya di kita harus terus dinamis ya, terus mudah mengikuti adaptasi ya Bu ya. Nah, berarti kita di zaman sekarang intinya harus lebih mudah beradaptasi ya Bu ya, apalagi di dan sadar sama diri kita gitu, potensi kita tuh apa. Oke. Nah, kalau ngomongin ke ekonomi nih Bu, kan kita tahu nih istilah investasi nih. Nah, kalau menurut Ibu investasi yang terbaik yang Ibu pernah lakukan di hidup Ibu apa sih? Kalau menurut saya nih ya Bu, kalau menurut saya point of view dari saya sebagai mahasiswa tuh investasi yang terbaik itu mungkin buat sekarang adalah investasi leher ke atas atau lebih ke ilmu. Nah, kalau menurut Ibu apakah investasi yang terbaik Ibu pernah lakukan itu ke ilmu atau ke finansial atau sebagainya, gimana Bu? Oke. Ini berhubung ngambil ini adalah salah satu mahasiswa saya di kelas manajemen keuangan ya, kita belajar investasi secara manajemen keuangan. Oke, jadi investasi itu kalau misalnya menurut Nabi benar sekali ya. Nabi udah sadar salah satu yang investasi yang kita butuhkan ya, dan saya udah invest gitu adalah pendidikan. Ya, betul Bang Bu. Pendidikan. Jadi menurut saya itu adalah investasi yang terbaik yang pernah saya lakukan. Jadi ketika saya berinvestasi pada ilmu, itulah yang membawa saya ke titik ini. Nah, kita tarik lagi nih ke topik yang lain mungkin. Nah, jika Ibu harus memilih satu hal yang harus Ibu pelajari di seumur hidup, boleh itu kayak pelajaran
mungkin pelajaran yang eksak ataupun pelajaran sosial. Nah, dan mengapa ibu mau mempelajari itu di hidup ibu gitu? Dan Oke, ini agak sulit ya karena saya suka belajar banyak hal. Jadi kalau disuruh pilih satu, kayaknya nggak ada yang bisa saya pilih sebenarnya karena saya suka belajar apapun. Nah, tapi kalau harus pilih yang satu ya. terpenting Bu misal. Yang terpenting. Yang menurut ibu yang kayak dampaknya besar banget gitu. Oke, dampaknya besar banget ya. Oke, mungkin untuk survive, bertahan hidup. Hal itu terus saya pelajari seumur hidup. Gimana sih kita terus bisa survive dalam hidup, karena kita bakal menghadapi banyak sekali tantangan. Jadi nggak hanya kayak sebagai mahasiswa, sebagai saya juga nanti akan menghadapi banyak tantangan. Jadi untuk bertahan hidup itu adalah salah satu proses pembelajaran panjang seumur hidup yang harus saya lakukan gitu sih. Oke. Nah, ngomong-ngomong terkait ibu kan sebagai dosen muda nih. Nah, apakah ada momen lucu yang masih ibu ingat ketika ibu ini dianggap kayak terlalu muda gitu untuk jadi dosen? Nah, kalau atau pernah disangka sebagai mahasiswa gitu, sebagai orang dari mahasiswanya gitu, pernah enggak ibu ada momen? Oke, iya bener. Ini bener ya kata Sambil. Jadi ada satu momen lucu ya. Jadi saya disangka sebagai mahasiswa. Waktu itu pas banget bulan pertama saya masuk, kayaknya baru seminggu atau 2 minggu ya. Jadi waktu itu memang belum ada perkenalan secara resmi lah ya di situ ke seluruh staf fakultas ya, dan rekan-rekan kerja ya, mungkin yang tahunya di jurusan aja. Jadi waktu itu saya ke toilet dosen waktu itu. Jadi waktu saya ke toilet dosen, nggak sengaja ada salah satu staff yang mungkin nggak tahu kan saya itu tidak jadi dosen. Jadi saya diomelin. Kenapa ada kamu tahu nggak di mana mahasiswa toiletnya gitu. Itu gimana Bu? Ekspresi ekspresi bapak yang negur gimana Bu? Ibu waktu itu jadi saya langsung bilang kan ke salah satu staff itu, maaf, saya bilang saya dosen baru di sini. Saya kaget kan karena pas saya mau masuk pintu tiba-tiba dihalangin kayak, kamu harus tahu nggak toilet mahasiswa di mana gitu. Jadi saya dikira mahasiswa. Kemudian mungkin yang kedua masih dipanggil kakak. Jadi kalau nggak ngajar kemarin banget saya ngawas mahasiswa baru. Jadi mereka manggilnya kakak. Jadi parah. Itulah. Jadi itu sih menurut saya lumayan lucu. Oke Bu, kalau kita kalau kita tarik ke topik lain lagi nih. Nah, jika ibu bisa berbicara kepada diri sendiri 5 tahun yang lalu, apa sih nasihat yang mau ibu sampaikan kepada diri ibu di 5 tahun yang lalu? Ada ibu? Berarti kembali ya saya kepada Elga 5 tahun yang lalu. Betul banget. Iya. Jadi mungkin saya menyampaikan kepada Elga bahwa jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut atas ketidakpastian. Kemudian ketika kamu merasa dunia kamu hancur di situ, padahal kamu akan yakin saja dan jalan saja, dan yakin bahwa 5 tahun ke depan bahwa kamu akan menjadi apa yang kamu impikan gitu. Oke, mungkin itu aja kalimat yang nasihat ya Bu ya untuk 5 ibu di 5 tahun yang lalu. Nah, kalau ngomongin ibu 5 tahun yang lalu, ada ndak ibu momen yang bisa dibilang paling sulit lah dalam hidup ibu yang pernah ibu hadapi, dan bagaimana cara ibu melewati dan bisa dibilang ya mengatasi itu Bu? Oke, jadi ada momen ya dimana saya merasa 5 tahun lalu 5 tahun kita tariknya 5 sampai 10 tahun ya, lah ya gitu ya. Jadi di sekitar situ saya itu mengalami titik terendah saya dalam hidup saya, yaitu yang tadi saya mungkin ada membicarakan bahwa dunia saya hancur. Itu ketika saya itu dideteksi, dinyatakan terkena
leukemia atau kanker darah gitu. Leukemia ya Bu. Jadi itulah ada momen titik terendah saya ya, paling sulit dalam hidup saya. Nah, tapi saya tadi dengan penuh keyakinan bahwa saya sendiri itu adalah yang terpilih, bahwa saya yang kena berarti saya yang terpilih. Saya yakin saya mampu untuk melewati semua itu. Jadi saya terus berjuang dengan dukungan dan support keluarga, teman-teman, guru saya, dan lingkungan sekitar saya yang mensupport saya, sehingga itulah yang juga memotivasi saya nanti mau jadi apa kan. Karena saya udah merasa saya nggak bisa apa-apa. Nah, disitulah titik balik hidup saya termotivasi untuk bisa berdampak kepada orang lain. Saya belajar dengan sungguh-sungguh. Di situ saya mulai senang sekali untuk belajar, karena dengan belajar aja, karena saya nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu, benar-benar nggak bisa jalan, nggak bisa sekolah pun harus kadang bolak-balik rumah sakit. Jadi saya merasa saya malu, saya nggak bisa menjadi apa-apa. Tapi saya terus berjuang menghadapi kenyataan itu dengan cara berobat terus ya, yakin. Kemudian saya belajar, karena itu cuman saya bisa menjaga otak saya, dan saya ingin nanti saya bisa berdampak bagi orang sekitar, dan mungkin hal itulah yang dikabulkan oleh Tuhan ya, sehingga saya bisa berjuang sampai saat ini dan dinyatakan sembuh dari kanker leukemia. Saya bisa mencapai cita-cita saya bisa juga mendapat beasiswa ke Korea Selatan waktu itu ya, dari kampus fakultas kita gitu. Jadi panjang sih perjalanannya. Oke, inspirasi banget ya Bu cerita Ibu tadi. Nah, kalau ngomongin point of view nih Bu, nah kan saya sebagai laki-laki nih point of view-nya. Nah, saya tuh penasaran gitu, gimana sih point of view sebagai perempuan, dan menurut Ibu itu apa sih makna terlahir sebagai perempuan, dan baik dalam hidup Ibu maupun perjalanan karirnya. Ada nggak Ibu? Baik, oke. Jadi menurut saya ya, kita sebagai perempuan itu jadi salah satu hal anugerah terindah yang harus kita syukuri, karena perempuan itu banyak sekali yang bisa dibilang tugasnya gitu ya, tugasnya banyak. Nah, menurut saya terlahir sebagai perempuan, saya sangat bersyukur, karena dengan terlahir sebagai perempuan saya punya kesempatan yang luas sekali gitu ya. Dari hidup saya sendiri, saya bisa banyak mengeksplorasi hal-hal yang dimana mempercantik diri, dalam artian di sini adalah bukan secara fisik, tapi secara beautiful insight. Jadi secara kita punya kesempatan untuk bisa meningkatkan diri kita secara intelektual gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan apa aja sebenarnya. Kemudian kita bisa nggak hanya tadi secara fisik, kita bisa lebih stylish, bisa menjadi perempuan yang seperti kita inginkan. Kemudian di dalam pendidikan karir, menurut saya ini adalah salah satu hal yang perlu diperjuangkan, bahwa wanita itu juga bisa berkarir, kemudian bisa memimpin gitu ya. Waktu itu juga saya pernah dapat beberapa kesempatan sebenarnya untuk bisa memimpin di salah satu organisasi waktu saya mahasiswa juga gitu. Organisasi apa tuh? Oke. Kalau boleh tahu. Waktu itu saya diberi kesempatan jadi salah satu ketua umum di Language Activity Center. Kemudian LAC. juga Head of Division, kepala divisi juga di Mobility itu di International Student Committee gitu. Jadi menurut saya sebagai perempuan kita juga punya kesetaraan ya, buat bisa memimpin, untuk bisa berkarir, untuk bisa mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun. Oke, menginspirasi banget sih cerita Ibu tadi. Nah, saya ada pertanyaan Bu, mungkin memang dari saya sendiri nih. Saya mau nanya, sebagai anak muda nih kan, apalagi kita di ekonomi yang melek pasti dengan investasi nih Bu. Nah, menurut Ibu investasi apa sih yang paling bisa dibilang worth it lah buat sekarang, tapi di luar ilmu atau pendidikan Bu? Ada enggak Ibu? Mungkin investasi di finansial atau mungkin dan sejenisnya gitu. Oke, di luar dengan ilmu mungkin di luar pendidikan gitu. Pendidikan. Oke, finansial itu salah satu hal yang pasti harus
kalian aware ya, sebagai saya juga belajar kan di sini. Saya di sini belajar nih, oh di manajemen keuangan, oh ternyata investasi itu penting ya kan. Menurut saya investasi keuangan itu udah harus mulai sebenarnya semenjak kita sekolah. Kita udah belajar menabung, kemudian kita mulai dari menabung, kemudian bisa kalau udah punya uang lebih ya, uang ya bukan uang panas lah istilahnya gitu, kita bisa seharusnya udah dari sekarang kalian udah menyisihkan lah, kalian kan punya dikasih jajan lah ya kan, itu kalian harus bisa invest terhadap sesuatu ini, mau itu saham, emas ataupun reksadana gitu. Menurut saya itu penting, finansial. Kemudian yang kedua adalah investasi diri dalam bidang apapun sih sebenarnya. Saya rasa kalian itu coba aja eksplor apapun. Jadi investasi diri, aktualisasi diri. Nah itu investasi saya. Jadi misalnya Nabil nih sekarang menjadi host gitu kan. Apakah passion saya ini memang berbicara gitu ya. Nah jadi Nabil udah boleh nih memang mencari-cari tadi, makanya harus aware gitu. Menurut saya investasi diri, aktualisasi diri gitu, eksplorasi lah. Intinya eksplorasi ya Bu, apalagi sebagai mahasiswa kan masih memiliki waktu yang panjang banget nih Bu ya. Benar, inilah dia saatnya kalian capek-capeknya itu banget Bu, karena untuk berjuang untuk mimpi kalian. Karena waktu muda tidak bakal diulang lagi. Benar banget, ya. Nah mungkin saya punya pertanyaan terakhir nih Bu sebagai penutup. Nah jika ada satu kalimat yang bisa Ibu bagikan kepada semua anak muda yang nonton mungkin, nah bagi mereka yang sedang mengalami kebingungan atau bisa dibilang struggling dalam dunia perkuliahan atau dunia kampusnya, ada nggak Ibu satu kalimat untuk mereka gitu? Oke, jadi mungkin ini sebelum satu kalimat ini ya ada yang saya mau sampaikan. Mungkin sekarang nih anak muda ya, karena di era digitalisasi, melihat orang itu cepat sekali banyak mendapatkan penghargaan, banyak sekali yang sudah menjadi orang yang hebat gitu ya. Kita lihat mungkin ada perasaan insecure, FOMO ya, FOMO tahu ya, FOMO bener kan? Kemudian merasa nggak worth it, merasa nggak layak, merasa kehilangan jati diri gitu ya. Jadi menurut saya semua dari kita di dunia ini punya punya bagiannya masing-masing lah. Ya. Kita itu menjadi orang yang tidak sempurna memang ya, tapi kita di dunia ini pasti sudah diberikan porsinya untuk melengkapi dunia ini gitu. Jadi jangan pernah untuk menyerah, jangan pernah merasa kamu stuck di situ aja, jangan merasa insecure, jangan merasa dalam pencapaian orang lain. Kamu adalah diri kamu adalah kamu gitu. Kamu itu unik kok, kamu itu ya kamu, dan kamu harus bisa percaya akan potensi diri kamu, mengembangkan, teruslah bertumbuh dan teruslah berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan yakin, menurut saya yakin bahwa kamu itu akan menjadi apa yang kamu impikan gitu. Nah mungkin dari teman-teman itu adalah satu kalimat dari Ibu Elga mengenai jadi diri sendiri ya, lebih tepatnya Bu ya. Iya. Dan explore aja yang bisa kalian explore sekarang gitu kan. Benar. Mungkin dari yang teman-teman yang merasa insecure ataupun lagi kehilangan arah, mungkin bisa explore sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang ya, betul. Iya. Mungkin dikit tambahan ya. Jadi ketika jangan sampai merasa kehilangan arah itu adalah akhir dari cerita kamu. Hidup itu dinamis, ada naik, ada turun. Nikmatin saja proses perjalanannya. Ketika kamu menikmati proses yang sekecil apapun, kamu pasti akan mendapatkan hasilnya gitu. Oke, mungkin dengan satu kalimat terakhir dari Ibu Elga tadi telah berakhir juga sesi bincang-bincang santai kita di Accounting Talk Show kali ini. Saya harap kisah dan serta motivasi yang Ibu Elga sudah ceritakan tadi bisa menginspirasi kita semua. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elga Yulindisti yang sudah hadir dan menjadi narasumber kita pada Accounting Talk Show kali ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada
kantor Desa Parit Baru yang sudah menyediakan tempat podcast pada Accounting Talk Show kali ini. Oke, sampai jumpa di Accounting Talk Show selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Ya.